Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua saudara seiman, seagama Islam, dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda menyaksikan video ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi terkait dengan keutamaan dari Masjidil Aqsa dan mengapa kita harus kembali melihat ke Masjidil Aqsa. Bagaimana yang Rasulullah SAW pernah bicarakan kepada kita bahwa janganlah kita bergemar untuk pergi atau melakukan perjalanan kecuali ketiga masjid. Yang pertama Masjid Nabawi yang ada di Madinah, kemudian Masjidil Haram yang ada di kota Mekah, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Dan keutamaan dari Masjidil Aqsa yang kita ketahui saat ini berada di kota Yerusalem, tentu kita mengingat peristiwa Isra dan Mi'raj, yang mana pada malam itu Nabi Muhammad SAW melakukan Isra dari Arabia menuju ke kota Yerusalem. Dan di sana kita juga melihat apabila kita datang langsung ke Masjidil Aqsa, ada batu yang pada saat Nabi Muhammad ingin melakukan Mi'raj, batu ini ingin ikut dan batu ini masih terbang sampai saat ini. Jadi kita bisa memegang bahwa batu ini tidak menyentuh tanah di bawahnya. Peristiwa ini, peristiwa Isra dan Mi'raj, itu mungkin hanya salah satu dari mengapa kemudian kita harus kembali melihat kembali Masjidil Aqsa. Pada saat ini tentunya keadaan yang sedang terjadi di tanah Palestina, perang yang sedang terjadi, seringkali kemudian menjauhkan kita dari memahami bahwa pentingnya Al-Aqsa di dalam peperangan ini. Sekarang, saat ini, masyarakat di dunia itu sering mengutamakan terkait dengan konsep kebangsaan, kemudian juga isu kemanusiaan yang terjadi di Palestina. Bahkan yang terakhir adalah isu politik. Gitu. Dan dari ketiga isu ini, kemudian Masjidil Aqsa seringkali luput dari bahasan. Isu kemanusiaan misalnya. Banyak orang yang berfokus pada peristiwa genosida yang sedang terjadi, pada penindasan yang terjadi di tepi barat, tetapi kemudian tidak melihat status dari Masjidil Aqsa itu seperti apa. Apakah kita masih bisa mengunjunginya atau tidak saat ini. Dengan banyak sekali bahasan terkait dengan Palestina saat ini. Kemudian berikutnya adalah tentang kebangsaan. Bahwa tanah Palestina itu milik siapa? Aqsa itu milik siapa? Milik orang Palestina saja? Milik umat Muslim? Itu milik siapa? Seringkali kemudian kita larut dalam bahasan terkait dengan bangsa Palestina tanpa membahas terkait dengan keutamaan dari Masjidil Aqsa dan mengapa kita harus tetap menjaga mata kita ke Masjidil Aqsa. Dan yang ketiga itu adalah isu politik. Bagaimana kemudian sekarang kita membicarakan terkait dengan kemungkinan perang dunia ketiga yang terjadi antara Iran, Rusia, dan Tiongkok, kemudian melawan negara-negara barat, dan Palestina dan Israel itu hanya menjadi proksi dari keduanya. Di sini bahasan ini pun juga kemudian luput dari Aqsa. Kita kembali ke sejarah dari Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah masjid kedua tertua. Ini menurut hadis Bukhari dari Rasulullah SAW.
Karena ketika kita melihat sejarahnya, Masjidil Aqsa itu adalah Baitul Maqdis. Dan Baitul Maqdis ini pertama kali didirikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalian mungkin masih banyak yang sudah tahu atau mungkin masih banyak yang belum tahu terkait dengan sejarahnya dari Masjidil Aqsa. Ketika Baitul Maqdis yang pertama pada masa Sulaiman itu kemudian dihancurkan karena ada perang hancur antara kerajaan di Yehuda dengan Babilonia. Dan kalau misalnya teman-teman semua, Anda semua saudara seiman, kita datang ke kota Yerusalem, kita datang ke Masjidil Aqsa. Pergi ke selatan dari Masjidil Aqsa itu ada situs ekskavasi, di mana situs ekskavasi itu disebut dengan kota Daud. Nah, tapi ketika kita melihat lagi, di situ ada bukti-bukti di mana perang antara Babilonia dengan Yehuda itu pernah terjadi. Dan di sana juga kita bisa melihat bentuk dari perbukitan yang ada di kota Yerusalem pada masa Nabi Daud itu seperti apa. Dan kemudian pada masa Nabi Sulaiman itu bentuknya juga seperti apa. Kita bisa melihat. Setelah hancur, kemudian Baitul Maqdis kembali timbul dalam cerita Nabi Isa alaihi salam. Karena Baitul Maqdis yang kedua itu didirikan oleh Raja Herod. Dan Baitul Maqdis ini kemudian dihancurkan oleh Romawi ketika pada saat itu Yudea melakukan perlawanan terhadap Romawi sehingga Baitul Maqdis pun dibakar oleh Romawi. Dan sampai saat ketika Nabi Muhammad SAW menjadi nabi, tempat tersebut juga masih diabaikan secara arkeologis. Memang tempat di mana Masjidil Aqsa itu berada itu lumayan terabaikan. Tetapi umat Muslim dan juga orang-orang Arab yang ada pada saat itu menyebut tempat yang ada Masjidil Aqsa di sana sebagai Madinat Baitul Maqdis, atau kota yang terdapat Baitul Maqdis di dalamnya. Memori ini tetap ada di kalangan orang-orang di semenanjung Arabia, termasuk orang-orang Bani Israel, termasuk mereka yang kemudian menjadi Muslim. Bani Israel yang menjadi Muslim, tentunya ini yang kita bisa lihat juga ketika Umar bin Khattab dapat menaklukkan kota Yerusalem. Dan kemudian tempat di mana sekarang ada Masjidil Aqsa itu adalah situs yang Umar mendapatkan nasihat dari seorang rabi yang kemudian menjadi mualaf bahwa itu adalah situs di mana dulunya Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis itu pernah berdiri. Dan di situ-situlah kemudian kita umat Muslim tentunya menyucikan tempat tersebut dan menjadikannya tempat yang suci bagi kita. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa Masjidil Aqsa dan sekitarnya adalah wilayah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanahnya, masyarakatnya, sekitarnya itu adalah tanah yang sangat diberkahi. Dan tanah tersebut juga lumayan subur. Jadi kalau misalnya Anda pergi ke kota Yerusalem, Anda akan melihat betapa suburnya wilayah di sekitarnya Yerusalem. Tapi mungkin nanti kalau agak jauh lagi memandang baru bisa melihat kemudian mulai timbul gurun. Nah, di sini Aqsa. Sekarang memang Masjidil Aqsa, tentunya Baitul Maqdis, itu tidak hanya dianggap suci oleh umat Muslim saja, tapi juga dianggap suci oleh orang-orang Yahudi. Karena bagi mereka itu adalah situs di mana dulunya Baitul Maqdis pernah berdiri. Baitul Maqdis dalam terminologi Yahudi disebut dengan Beit HaMikdash, mirip dengan Baitul Maqdis.
Dan disitulah tempat kemudian mereka beribadah dulunya gitu di Baitul Maqdis. Nah sekarang adalah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa tempat suci bagi umat muslim dan sebenarnya tempat suci juga bagi orang-orang Yahudi. Karena bagi orang Yahudi sebenarnya saking sucinya tempat itu, mereka itu tidak boleh naik ke atas gitu. Dan nanti hanya pada akhir zaman ketika Al-Masih itu sudah datang dan kemudian membangun kembali Baitul Maqdis yang mereka inginkan, barulah mereka bisa beribadah di atas. Namun sekarang kita melihat banyak fenomena orang-orang Zionis yang nasionalis kemudian mencoba untuk beribadah di Masjidil Aqsa. Tentunya ini menjadi satu concern ya untuk kita, atau perhatian untuk kita, bahwa kita harus tetap menjaga mata kita untuk melihat nasib dari Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah situs yang tiga paling penting dalam Islam setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tanpa keberadaan Al-Aqsa, Palestina tidak akan menjadi sespesial seperti sekarang. Al-Aqsa sangat dekat dengan kita, sangat dekat dengan umat muslim di Indonesia. Oleh karena itu saya sangat menyarankan Anda semua untuk kembali membaca sejarah terkait dengan sejarah Baitul Maqdis dan sejarah Masjidil Aqsa agar kita selalu dapat melihat keutamaannya. Berkunjung ke sana juga menjadi salah satu hal yang saya sarankan untuk Anda semua lakukan, agar kita dapat melihat langsung bagaimana kesucian dari Masjidil Aqsa. Itu saja dari saya dalam video yang singkat ini. Terima kasih sudah menonton. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.